bodoh. Kalau bodoh, masa tak dapat. Kalau kau pandai kau dapat. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Dendam. Penasaran. Jadi kondisi Burhan sama seperti yang dirasakan Sumirah dulu. Cuman Burhan ini kan dia lagi pesantren dia. Di salah satu pesantren yang lumayan besar lah di Jawa Barat. Nah akhirnya setelah 40 hari meninggalnya si Kamal, Burhan ini balik lagi dia ke pesantren. Dan pesantren inilah Burhan semakin giat belajar. Semakin giat mempelajari ilmu-ilmu hikmah juga. Karena di pesantren itu pun memang diajarkan juga ilmu-ilmu hikmah. Jadi maksudnya yang namanya santri itu kan dibekali segala macam. Karena apa? Yang namanya terjun ke masyarakat itu segala macam orang dihadapi lah. Nah kebetulan di pesantren itu yang tempatnya si Burhan berguru itu ada salah satu mata pelajaran mungkinlah disebutnya gitu kan, ilmu-ilmu seperti itu. Pencaksilat juga ada. Cuman karena dasarnya dendam inilah, akhirnya apa? Dendam Burhan ini menutupi akal sehatnya. Tujuannya apa? Mau matiin orang yang nyantet ibu bapaknya, si Burhan ini. Jadi ilmu agamanya itu terkontaminasi oleh dendam. Oleh dendam, oleh rasa benci. Ya namanya dendam dan benci itu seperti apa? Bara di dalam sekam lah. Mau sekamnya 1 tahun pun kalau ada bara di dalamnya hangus lama-lama kan. Itulah kondisi si Burhan ini. Semakin lama semakin membesar, semakin membesar. Akhirnya selama dia ilmu-ilmu yang dia pelajari di pesantren, masalah akhlak segala macam, itu semua tertutup dengan dendam. Dan Burhan itu menanyakan ke salah satu orang yang punya kasyaf, punya pandangan, bisa melihat hal seperti itu. Untuk menanyakan siapa yang nyantet ibu bapaknya. Dan ternyata Sumirah. Sambung-sambungkanlah sama si Burhan ini, diingat-ingat. Oh iya, waktu si dukun itu meninggal, itu kan sempat mengucapkan kata Rah. Berarti Sumirah, kata Burhan ini. Nah dari situ setelah tahu bahwa yang nyantet ibu bapaknya itu si Sumirah, wah, Burhan dendam sekali sama yang namanya Sumirah. Dan si Sumirah di desanya itu semakin menjadi-jadi, semakin banyak korban di desanya itu yang jadi korban kebiadaban ilmu santetnya. Setelah dendamnya terpenuhi, bukannya berhenti, tapi semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Kerjanya bikin masalah, bikin masalah, bikin masalah. Sampai akhirnya warga, karena keseringan banyak orang yang meninggal setelah terlibat cekcok dengan Sumirah. Akhirnya ada warga yang inisiatif nanya ke orang yang bisa lah. Dan dari orang yang bisa itu, yang ditanya sama warga, yang dikonsultasikan sama warga, itu disebutkan bahwa Sumirah itu dukun santet. Dan warga yang meninggal setelah pasca cekcok dengan Sumirah, meninggal dengan sakit yang gak wajar, itu ulah Sumirah. Wah, akhirnya warga dendam. Tapi dendamnya apa? Lebih kuat rasa takutnya, tibatan rasa bencinya. Karena takut juga jadi korban. Karena kata si orang bisa itu, bahwa ilmu santetnya Sumirah itu sangat-sangat tinggi. Ilmu santetnya Sumirah sangat-sangat tinggi. Gak ada yang berani ngelawan Sumirah. Makanya walaupun Sumirah bikin keki, bikin amarah, gak ada yang berani ngelawan. Dibiarkan begitu saja. Dan bukan cuma seperti itu, Sumirah pun akhirnya apa? Dia buka praktek. Gak tahu dari mana ada aja orang yang datang ke rumahnya. Cuman kebanyakan itu bukan warga setempat. Orang-orang dari luar desa, dari luar kota datang ke Sumirah buat minta jasanya, menggunakan jasanya untuk nyantet musuhnya orang atau apalah. Sumirah ini punya satu pantrangan dalam ilmunya. Dia nggak boleh menikah. Yang namanya manusia kan punya kebutuhan biologis. Nah dia untuk memenuhi kebutuhan itu, dia dia bercinta dengan khodam-khodamnya, dengan jin. Sumirah ini, itu perjanjian dengan gurunya, Sumirah tidak diperbolehkan menikah. Jadi bukan cuma memberikan sesaji, memberikan makan ke khodam-khodamnya, tapi Sumirah pun melayani nafsunya. Saling memuaskan. Sholat ya pasti, gak boleh lah. Padahal tadinya Sumirah ini orangnya taat beragama. Sumirah usia semakin tua, semakin tua. Sumirah ini mulai
mengurangi aktivitasnya nyantet orang karena usia yang bertambah tua. Dan memang anehnya yang namanya dukun santet itu umur panjang. Jarang yang umur pendek lah, gitu kan. 2 perjanjian yang saya ketahui oleh orang yang namanya tukang santet. Yang namanya tukang santet kalau meninggal itu ada 2 wasilah. Pertama, dia terkena santet lagi atau ilmu santetnya yang memang dikembalikan. Yang kedua apa? Mati dibunuh orang. Tahu saya, perjanjian tukang santet itu 2. Cara meninggalnya 2 jenis. Mati kena santet, ada yang nyantet lagi, yang lebih tinggi ilmunya dari dia, atau ilmu santetnya yang berbalik. Dan yang kedua dibunuh orang. Itu cara meninggalnya. Makanya umurnya panjang. Gak ada berani warga yang bunuh dia. Karena apa? Toh berantem aja gak pada berani. Karena pada tahu Sumirah itu dukun santet. Apalagi setelah pasca Sumirah buka praktek secara tidak langsung kan banyak orang-orang dari luar kota yang datang ke sana. Dan setahu warga pernah ada yang menanyakan ke orang yang datang ke Sumirah itu terus terang dia minta buat nyantet orang. Tuh. Nah, sering berjalannya waktu, Sumirah semakin tua. Dia aktivitasnya mulai dikurangi. Waktu itu usia Sumirah sudah mencapai 50 tahun. Nah, satu waktu Sumirah ini mendengar suara takbir tengah malam. Karena pas hari itu malaman lebaran, Idul Fitri. Orang-orang kan takbiran tiap masjid kan. Nah, waktu itu jam 2 malam dini hari, Sumirah terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara orang-orang lagi takbiran. Padahal yang namanya suara takbiran tiap tahun dia juga dengar. Tapi anehnya malam itu, Sumirah ini seperti yang memang dibangunkan oleh sesuatu yang Sumirah pun gak mengerti. Padahal dia itu dukun santet kan, tahu urusan-urusan gaib. Tapi seolah-olah jiwanya itu ada yang membangunkan. Dan di tidurnya dia mendengar suara ibu bapaknya datang. Mirah, bangun kamu nak. Tobat kamu Mirah. Itu jelas suara ibunya kata Mirah. Makanya dia terbangun lalu mendengar suara takbir di masjid. Nah, mendengar suara takbir tiba-tiba Sumirah menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Dia ingat waktu kecil sering dibawa sama bapaknya ke masjid. Bawa ke masjid, ikut takbiran, ikut sholat berjamaah, ngaji di masjid. Sumirah menangis. Jadi walaupun dia seorang dukun santet juga kan manusia. Tetap ada mungkin ada bagian-bagian jiwanya yang belum terkontaminasi sama jin kafir gitu kan. Dan itu mungkin salah satu wasilah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia mendengar suara ibunya, membangunkan dia saat tidur, nyuruh si Sumirah bertobat. Sampai dia mendengar suara takbir di masjid, dia menangis terseduh. Ingat masa lalunya. Dan memang mungkin karena kangen juga lah sama orang tuanya. Menangis, ingat waktu-waktu puasa bareng sama ibu bapaknya. Ke masjid bareng, buka puasa bareng. Ingat masa lalu, dia menangis terseduh-seduh. Ada timbul dalam hatinya keinginan untuk bertobat, Sumirah. Ada timbul dalam hatinya keinginan untuk bertobat, untuk kembali. Tapi dilawan sama setan. Jadi ada rasa ingin bertobat, ingin kembali, tapi ditutup lagi. Ada bisikan-bisikan atau apalah, ngapain tobat? Lebih baik enak seperti ini. Bisikan-bisikan seperti itu terus-terusan. Setiap kali dia ada rasa ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, terus saja ada bisikan-bisikan yang melarang. Nah, di desanya Sumirah ini, ada satu kiai dari luar kota yang sering mengisi pengajian bulanan. Namanya Kiai Haji Samsudin, ayah dari guru saya, almarhum. Pak Kiai Haji Samsudin ini, itu yang saya ceritakan di video yang bangkit dari kubur itu, yang ceritanya si Kasim. Dan yang jelas Pak Kiai Haji Samsudin ini kan nama samaran saya bilang juga, bukan nama asli. Nama asli beliau bukan itu, saya samarkan. Dan beliau udah meninggal gitu kan. Nah, beliau itu sering datang ke desanya si Sumirah ngisi pengajian. Nah, Sumirah ini entah kenapa. Jadi kalau berpapasan dengan Kiai Haji Samsudin atau melihat walaupun dari kejauhan Kiai Haji Samsudin, dia tubuhnya merasa terbakar, merasa panas, merasa takut, was-was. Padahal nggak ada kontak fisik atau apa-apa, enggak.
Apalagi sampai berpapasan, itu badannya panas dingin Sumirah ini. Mual. Sumirah sempat bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Saya biasanya berhadapan dengan kiai atau apapun, tidak sampai seperti ini. Dan apabila dia teringat dengan wajahnya Kiai Haji Samsudin, lagi apapun, pasti badannya langsung panas, dingin, mual, was-was, semua dia rasakan. Padahal Kiai Haji Samsudin kalau ketemu berpapasan dengan Sumirah, dia cuma tersenyum, cuma bilang salam, assalamualaikum, itu doang. Dan Sumirah nggak bisa jawab. Dia ingin mengucapkan waalaikumsalam, tapi dia nggak bisa. Seperti yang terkunci lidahnya. Makanya Sumirah ini nggak berani dia deketin Kiai Haji Samsudin. Kalau udah lihat dari jauh ada Kiai Haji Samsudin lagi jalan, dia cari jalan lain. Karena nggak mau merasakan hal-hal yang aneh-aneh lagi. Nah, si Burhan yang saya ceritakan anaknya si Kama yang lagi pesantren itu, dia udah lulus pesantrennya, balik ke kampung, dia jadi ustadz di sana. Pasca bertemu dengan Kiai Haji Samsudin, semakin lama Sumirah malah semakin penasaran, ini orang apa sih sebenarnya gitu. Kenapa saya merasakan seperti ini? Saya lihat si Burhan aja malah sebal lihatnya, padahal dia juga sama ustadz, kiai gitu. Ya, walaupun kalau istilahnya kelas gitu kan, jauh lah gitu kan sama Kiai Haji Samsudin. Nah, Burhan dia walaupun ustadz, tapi ya seperti yang saya bilang, dia tertutupi dengan rasa dendam, rasa benci sama si Sumirah. Itu tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang ustadz. Tapi yang namanya ustadz di kampungnya Sumirah, itu perkataannya sangat-sangat diikuti. Mau salah mau benar apapun yang diinstruksikan pasti diikuti. Malah kebiasaan di kampung itu, yang namanya ustadz, punya sawah, punya kebun, itu yang ngelola masyarakat. Tanpa dikasih bayar, tanpa apa. Dan hasilnya langsung diberikan semua ke yang punya, ke si ustadz itu. Dan Burhan pun sama seperti itu. Dia perkataannya diikuti. Apalagi dia kan orang pribumi. Kalau guru saya, ayahnya guru saya, itu kan datang sana cuma sebulan sekali. Dan majelis pengajiannya pun terpisah sama si Burhan, beda. Ada majelis khusus beliau. Sama si Burhan beda. Dan Burhan pun memang agak kurang suka lah sama Pak Kiai Haji Samsudin. Karena apa? Kalah pamor, kalah wibawa. Pikirannya kan saya ini pribumi, kenapa saya kalah sama orang luar? Dan terkadang dia pun memberikan isu-isu yang sifatnya untuk supaya masyarakat tuh menentang sama Pak Kiai Samsudin. Tapi masyarakat, ya walaupun kayak gitu, gak terlalu diikuti lah. Beda lagi kalau si Burhan udah ngungkit-ngungkit yang namanya dukun santet, si Sumirah ini. Wah, warga pasti, ngomongnya macam-macam. Nah, semakin lama si Sumirah, setelah pasca bertemu dengan Pak Haji Samsudin, semakin penasaran dia, semakin penasaran. Nah, satu waktu, itu hari Rabu pengajian. Setiap hari Rabu 1 bulan sekali. Itu pengajian yang majelisnya Pak Kiai Haji Samsudin, itu pasti Pak Kiai langsung datang ke majelis itu. Itu biasanya jam 9. Nah, beliau biasanya berangkat itu habis subuh dari rumah tuh. Karena memang jauh dari rumah ayahnya guru saya tuh. Sangat-sangat jauh. Apalagi zaman dulu itu yang namanya kendaraan agak terbatas lah gitu kan. Jadi mesti benar-benar pagi-pagi sekali kalau nggak mau ketinggalan bis tuh. Nah, Sumirah ini karena semakin lama semakin penasaran, akhirnya dia nekat tuh. Nekat mendatangi majelisnya Kiai Haji Samsudin. Dia datang ke masjid dan orang-orang yang di masjid itu jamaahnya Pak Kiai Haji Samsudin, jamaah pengajiannya, itu lihat Sumirah seperti yang takut. Karena apa? Tahu semua orang bahwa dia itu dukun santet. Itu si nenek Sumirah ngapain datang ke sini? Ada yang punya masalah nggak? Pikirannya kan langsung gitu. Jamaah tuh, kamu punya masalah nggak sama Sumirah? Enggak. Emang kenapa? Itu kenapa Sumirah datang ke sini? Hati-hati loh. Nanti di antara kita ada yang sakit. Padahal Sumirah datang ke sana cuma apa? Ingin bertemu dengan Kiai Haji Samsudin. Nah, itu Sumirah pun paham bahwa jamaah pengajian itu lagi bisik-bisikin dia, lagi ngomongin dia. Makanya dia cuma duduk di emperan masjid, nggak berani masuk ke dalam. Karena apa? Dia pun memaksakan diri lah duduk di emperan masjid pun. Karena hawanya sangat-sangat panas. Gak enak sekali, was-was takut ada jiwanya. Di jiwanya ada rasa was-was, ada rasa takut. Tapi kalah dengan rasa kepenasarannya ingin bertemu dengan Kiai Haji Samsudin. Sumirah. Akhirnya Sumirah
sambil menahan diri, menahan rasa sakit dan rasa takut, dia duduk diam, menunggu pengajian bubar. Maksudnya apa? Mau langsung menemui Kiai Haji Samsudin. Nah, selang sekitar 1 jam itu pengajian beres. Nah, warga mulai pada pamitan tuh sama Pak Kiai, pamitan, pulang gitu kan. Nah, setelah warga pada pulang tuh dari majelis, nah Pak Kiai Haji Samsudin tiba-tiba berdiri. Seolah-olah tahu bahwa dia lagi ditunggu sama Sumirah. Bahwa Sumirah lagi nungguin dia, lagi nungguin beliau. Dari dalam masjid, Pak Kiai Haji Samsudin itu menyuruh Sumirah masuk. Bu, kesini bu, masuk bu, kata Pak Kiai itu. Masuk. Nah, Sumirah langsung berdiri kan, dengan rasa takutnya, dengan jalan yang seperti orang yang terseok-seok karena benturan energi. Dengan energinya Pak Kiai Samsudin, dengan energi masjid itu sendiri. Akhirnya dia memberanikan diri. Walaupun sangat-sangat takut dia. Dia masuk ke pintu masjid itu seperti masuk ke lubang neraka perasaannya gitu kan. Akhirnya dia memaksakan diri masuk. Sampai ke depan Kiai Haji Samsudin, dia langsung jatuh terduduk. Tiba-tiba dia jatuh terduduk. Lagi berjalan tuh. Jatuh terduduk, apa? Menangis dia, langsung menangis di depan Pak Kiai. Menangis terseduh-seduh. Pak Kiai cuma senyum. Pak Kiai cuma senyum. Udah, gak usah nangis. Yang namanya perjalanan hidup, siapapun pasti akan mengalami. Kalau kamu memang mau bertobat, mau kembali ke jalan Allah, saya bimbing, kata Pak Kiai. Akhirnya Sumirah sambil menangis terseduh-seduh, dia berjanji, saya ingin bertobat, saya ingin kembali ke jalan yang benar, tapi saya nggak bisa lepas dari perjanjian. Memangnya perjanjian apa? Kata Pak Kiai. Akhirnya Sumirah menceritakan perjalanannya sewaktu berguru ke dukun santet. Menceritakan masalah dendamnya, masalah-masa lalunya. Sampai dia menceritakan aktivitasnya sebagai dukun santet, dia ceritakan. Berapa puluh orang, berapa ratus orang, entah berapa lah yang udah jadi korban keganasan santetnya Sumirah. Apakah saya masih bisa diampuni, Pak Kiai? Apakah Allah masih membuka pintu tobat buat saya? Udah berapa ratus nyawa yang saya hilangkan, yang saya santet, yang saya bunuh. Apakah Allah masih bisa menerima tobat saya? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemurah, kata Pak Kiai Samsudin. Sumirah semakin menangis. Akhirnya dituntunlah membaca syahadat, membaca kalimat-kalimat taubat. Sumirah ini, dia bertaubat di depan Pak Kiai Haji Samsudin. Sumirah ini, entah apa aja yang dibicarakan, tapi yang Sumirah rasakan setelah dia dituntun membaca kalimat syahadat, membaca kalimat zikir sama Pak Kiai Haji Samsudin, dia hatinya yang tadinya takut, was-was, gak tenang, itu tiba-tiba sirna begitu saja. Ketenangan datang ke kolbunya. Rasa sakit, rasa panas gak ada, diganti dengan rasa sejuk. Dan dia merasakan sendiri seperti badannya ini seperti kosong. Sumirah ini seperti kosong. Dan yang Sumirah rasakan, ilmunya, hodam-hodamnya hilang dari tubuhnya. Dengan wasilah Pak Kiai Haji Samsudin. Akhirnya setelah sekitar 1 jam berkonsultasi, berbicara dengan Pak Kiai Haji Samsudin, dituntun baca syahadat lagi. Akhirnya Pak Kiai nyuruh Sumirah pulang. Dan Pak Kiai ini mewanti-wanti, usahakan setiap jadwal pengajian kamu datang ke sini, kata Pak Kiai Haji Samsudin itu. Sumirah mengiyakan. Gak peduli tanggapan masyarakat seperti apa, masa bodoh masyarakat mau menanggapi saya seperti apa, saya pasti datang Pak Kiai. Nah setelah itu Sumirah pamitan pulang. Setelah pulang, memang pasca dia ketemu sama Pak Kiai Samsudin, dituntun baca syahadat lagi, tuntun bertobat. Sumirah ini di rumahnya dia sering sholat gak pernah ketinggalan. Pusaka-pusakanya dia buang semua, dia buang ke sungai. Nah disinilah masuk si Burhan. Entah kenapa, gak tahu dari mana. Seolah-olah Burhan ini tahu bahwa Sumirah itu udah gak punya ilmu santet. Yang tadinya padahal si Burhan ini paling dia gak berani banget dia ngedatangin si Sumirah.
Didorong dengan rasa dendamnya, rasa bencinya, dan nggak tahu dia tahu dari mana si Burhan ini. Kalau Sumirah ini udah nggak punya ilmu santet, dia datang ke rumahnya Sumirah. Malam hari, waktu itu malam Jumat, Burhan datang ke rumahnya Sumirah, bertamu sendiri ke nenek Sumirah. Itu waktu itu usia Sumirah 53 tahun. Dia datang ke rumah nenek Sumirah, si mantan dukun santet. Dia datang bukan bersilaturahmi. Dia datang ke Sumirah, ngancam dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mengucapkan salam dengan nada yang seperti orang ngajak berantem lah. Ngebentak. Ngucapin salam sambil bentak-bentak dia. Sambil gedor-gedor pintu. Nenek Sumirah terkaget-kaget. Dia lagi baca sholawat. Lagi berzikir di dalam kamar. Dia keluar dari kamar. Masih pakai mukena. Nenek Sumirah ini. Dia langsung datang ke ruang tamu. Dia buka pintu. Waalaikumsalam. Ustadz, alhamdulillah. Ada juga yang mau datang ke saya. Mau silaturahmi ke saya. Masuk Pak Ustadz. Tapi si Burhan ini senyumnya sinis dia. Hah? Lihat nenek Sumirah pakai mukena, dia senyum sinis. Boleh. Memang saya tidak perlu ke sini. Masuklah. Nenek Sumirah menanggapi dengan senyum saja. Sudah berubah dia, hatinya lembut. Nenek Sumirah menanggapi dengan senyum. Burhan masuk. Masuk ke dalam, dibawa ke ruang tamu. Disuguhi minuman segala macam. Ini gak pakai santet kan kopinya? Kata Burhan itu. Astagfirullahaladzim. Kata Sumirah. Walaupun saya mantan dukun santet, bekas dukun santet, insya Allah saya sudah bertobat. Saya udah gak punya lagi yang namanya ilmu santet. Baguslah kalau gitu. Ini, Nek, saya datang ke sini. Saya ini kasihan sama nenek. Maksudnya, Nak Burhan ini apa? Maksudnya Pak Ustadz ini apa? Gini nih, kemarin saya didatangin sama si Pak RT, sama beberapa warga juga. Datang ke rumah saya. Mereka minta dukungan saya, minta komando saya buat bunuh nenek. Kenapa mau bunuh saya? Ya itulah. Nenek kan ngerasa sendiri bahwa banyak warga di kampung ini yang udah jadi korban nenek. Banyak warga yang udah dibunuh sama nenek di sini. Dan warga semua tahu bahwa nenek ini dukun santet. Gak peduli nenek udah tobat apa belum. Warga gak peduli. Dendam warga terbuka kembali. Warga datang ke saya. Minta izin buat bunuh nenek. Saya kasihan nih. Nenek Sumirah beristighfar, menangis dia. Sambil mengusap dada. Terus apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya lakukan? Nenek Sumirah ini bukannya takut mati, tapi dia masih ingin menikmati masa-masa taubatnya. Masa-masa dia mendekatkan diri sama Allah. Dia belum ingin mati, masih ingin terus berbakti, masih terus ingin beribadah. Itu yang dipikirannya Nenek Sumirah. Bukan takut mati dia. Kalau nenek mau selamat, nenek kan punya sawah tuh. Kasih sawah itu ke saya. Sawah. Sawah yang mana Pak Ustaz? Sawah yang dekat sama sawah bapak saya. Ingatlah. Si Nenek Sumirah. Dengan dosa-dosanya. Yang waktu itu dia pindah-pindahin batas tanah sawahnya. Si Kamal, bapaknya si Burhan. Hatinya teriris, teringat dengan dosa-dosa masa lalunya. Sawah doang. Dia Burhan. Nak Burhan. Iya, Nek. Dan memang sawahnya memang tinggal ada sekitar mungkin ada 4 petak lah. Dan memang masih posisinya ya itulah dekat sawahnya si Kamal itu. Tapi sawah yang lain sisanya itu udah dia jual. Nenek Sumirah jual. Tapi Nak Burhan ini bisa menjanjikan bahwa nenek gak dibunuh nantinya. Ya nenek kan tahu sendiri kalau warga di sini gimana saya. Ya karena itu kan tadi saya bilang ucapan Ustadz di situ di kampung itu sangat-sangat ditaati, melebihi ucapan presiden lah istilahnya gitu kan. Sangat-sangat ditaati. Warga nyuruh bunuh orang, Ustadz nyuruh bunuh orang bunuh. Dulu, tapi ini kejadian di kampungnya Nenek Sumirah seperti itu dulu gitu kan. Kalau sih enggak, toh para tokohnya pun udah pada meninggal gitu kan. Sekarang itu dulu sekali. Waktu masih zaman DI Darul Islam itu kan, DII, NII gitu kan. Waktu zaman dulu. Setelah si Burhan bilang seperti itu, Nenek Sumirah kan minta jaminan.
Sawah saya serahkan, silahkan saja. Saya nggak sayang sama namanya sawah. Toh saya pun buat apa? Saya cuma hidup sendiri. Tapi apakah Nabi Burhan bisa menjanjikan, bisa menjamin nenek nggak dibunuh? Saya jamin, Nek. Asalkan itu sawah buat saya. Jadi dia itu malah meres si Burhan ini, meres si nenek Sumirah. Dan memang warga memang sengaja, memang datang beneran ke si Burhan. Ada beberapa warga yang memang dendam karena keluarganya jadi korban keganasan santetnya Sumirah. Datang ke si Burhan. Dan si Burhan memanfaatkan situasi karena ada dasar dendam juga dia. Hartanya diminta, diporoti, diperas. Sawah 4 petak. Dia minta semua. Nenek Sumirah kan, buat apa sih? Yang penting saya masih bisa hidup. Bisa menikmati masa tobat saya. Bisa menikmati kenikmatan, bisa merasakan terus kenikmatan beribadah. Inilah pikiran Nenek Sumirah. Akhirnya dia kasih itu sawah yang 4 petak. Kalau dikasih, Burhan dengan tertawa senang, merasa menang. Dengan sinisnya dia. Kalau bukan karena saya, nenek udah mati hari ini juga. Ya, Nabi Burhan, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Burhan. Dia masih mendoakan. Yang tadinya dukun santet, yang tadinya suka bunuh orang, setelah tobat dia malah mendoakan orang yang meras dia. Subhanallah, Nenek Sumirah diperas, dipinta sawahnya poroti. Dan besoknya Burhan dengan senang hati dia datang ke desa, dia sertifikatin tuh yang 4 petak. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Selang beberapa bulan, Burhan datang lagi. Kasusnya sama seperti yang pertama. Niatnya apa? Morotin hartanya si Sumirah. Toh pikirannya gak bakal ada keluarganya yang ngegugat. Karena Sumirah hidup sebatang kara. Kebun, kolam ikan. Semua dipinta sama si Burhan. Yang tersisa apa? Harta nenek Sumirah. Yang tersisa cuma rumah yang dia tempati. Itu pun rumah tua. Yang kalau menurut saya Pak Dokter udah gak layak pakai lah. Udah gak layak huni lah. Tapi Nenek Sumirah apa? Soalnya dia udah hilang rasa dunia lah atau apa ya? Rasa duniawinya dia sudah hilang. Sudah tidak peduli sama urusan duniawi. Asal bisa hidup, bisa beribadah itu udah cukup. Di pikiran Nenek Sumirah seperti itu. Makanya si Burhan datang morotin. Dia datang mintain sawah, mintain kebun, mintain kolam. Nenek Sumirah kasih semua. Asal dia terus bisa bertobat. Asal dia terus bisa beribadah. Sampai habis semua hartanya. Yang tersisa cuma rumah yang dia tempati.